Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Walau Hasto mengaku siap menerima konsekuensi apapun dan tak pernah menyesal, namun kuasa hukum Hasto menyebut tengah mempersiapkan upaya hukum termasuk mengajukan penangguhan penahanan. Dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan di borgol, Sekjen PDI Perjuangan Hasto menuruni tangga KPK. Penyidik KPK memutuskan menahan Hasto setelah memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Kamis kemarin. Usai konferensi pers penahanan dirinya, Hasto mengaku sudah kooperatif dengan menjalani pemeriksaan dan menjawab 62 pertanyaan dari penyidik KPK. Hasto mengaku tak pernah menyesal dan siap menerima konsekuensi apapun. Hasto menegaskan, penahanan dirinya diharapkan menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Dari Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ketua KPK Setio Budianto angkat bicara soal alasan penahanan Hasto. Setio bilang, Hasto merupakan orang yang memerintahkan buronan Harun Masiku untuk merusak ponsel dan melarikan diri pada operasi tangkap tangan KPK 8 Januari 2020. Hasto disebut Setio memerintahkan Nur Hasan untuk menelpon Harun Masiku agar merendam ponsel dan melarikan diri. Atas peran Hasto itu menyebabkan Harun Masiku tak dapat ditangkap. Selain itu, Hasto juga disebut mengumpulkan sejumlah orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut memberikan keterangan palsu ketika dimintai oleh penyidik KPK. Pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi, di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Penahanan Hasto yang juga merupakan Sekjen PDI Perjuangan menimbulkan pertanyaan, akankah PDIP menunjuk orang lain menggantikan posisi Hasto sebagai Sekjen? Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut tak ada penunjukan PLT Sekjen dan seluruh kegiatan organisasi di bawah komando Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PLT Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kuasa hukum Hasto menduga ada alasan non-yuridis dari KPK untuk menahan Hasto. Kalau tidak ada alasan yuridis yang bisa pas, tentu alasan non-yuridis, tentu alasan non-hukum. Ya, kenapa? Sebagaimana keterangan Pak Magdir tadi yang mendampingi, proses dari awal pagi sebenarnya sampai ba'da zuhur itu nggak ada masalah. Tapi setelah zuhur penyidik bolak-balik tuh dipanggil. Entah siapa yang manggil, ya seakan-akan ya ada kontrol dari luar. Nah disitulah mulai tidak kondusif. Kalaupun dilakukan penahanan saat ini, hari ini, ya 20 hari ke depan,
tentu mungkin ada alasan non yuridis, tetapi ya esok kami akan sampaikan lagi permohonan penangguhan penahanan. Penahanan Hasto berlangsung di tengah upaya kedua pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pra-peradilan pertama, hakim tidak menerima gugatan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Namun Hasto kembali mengajukan pra-peradilan yang sidang perdananya akan dimulai pada 3 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.